Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Pati Sudewo. Sebuah kekuasaan yang runtuh di tangan hukum. Bupati yang gagal dilengserkan rakyatnya kini runtuh di tangan KPK. Apakah ini sebuah keadilan atau kesialan seorang Sudewo? Belum berjalan 1 tahun, Sudewo menjabat menjadi bupati. Karakter berubah setelah pelantikan. Sudewo pun mulai bekerja. Namun ternyata kebijakan-kebijakannya banyak berlawanan dengan masyarakat. Kritik pun bermunculan. Namun bak seorang superior, Sudewo pun tak menghiraukan kritikan warganya. Justru menantang. Sudewo tampil bak sosok yang kebal hukum. Setiap kritik dipatahkan. Setiap perlawanan dibungkam. Di mata sebagian warga, kekuasaan telah menjelma tameng, kokoh, dingin, dan tak tersentuh. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saya suruh ngerahkan. Saya tidak akan gendam. Saya tidak akan merubah. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saya suruh ngerahkan. Saya tidak akan gendam. Saya tidak akan merubah keputusan. Jangan semena-mena! Kita takut! Aku tidak takut! Terserah! Jangan 50.000! Sama saya saja! Bertemkan! Pak Polisi! Nggak boleh! Jangan! Polisi nggak berhak! Kamu itu yang bayar itu masyarakat. Masyarakat Pak. Yang bayar kamu itu masyarakat. Radio kita tembak. Loh, ini tuh hanya siapa? Mengganggu ketertiban umum. Mengganggu jalan umum. Namun perlawanan rakyat Pati bukanlah tanpa alasan. Masyarakat bersatu padu dalam satu visi, melengsarkan Sudewo. Bukan karena benci, melainkan karena arogansi kepemimpinan. Karena kebijakan yang disertai ancaman, tokoh-tokoh vokal yang berlawanan kebijakan pun berujung di tahanan. Masyarakat hanya menyimpan rasa takut yang pelan-pelan dipaksakan untuk menjadi patuh. Sudewo pun berada di atas langit. Bekerja sudah merasa tidak ada yang bisa menentangnya. Mungkin Sudewo lupa, Tuhan tidak tidur. Masyarakat yang sakit hati terus mendoakan arogansi Sudewo segera jatuh. Ironisnya, suara rakyat justru berbalik arah. Pada 19 Januari 2026, publik Kabupaten Pati dikejutkan oleh kabar yang mengguncangkan sendi kekuasaan daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melakukan operasi tangkap tangan dan menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai pihak yang diamankan. Sebuah peristiwa yang tak hanya mengejutkan, tetapi juga mengundang satu pertanyaan besar. Apakah ini akhir dari perjalanan politik Sudewo, atau justru puncak dari serangkaian persoalan yang selama ini hanya terpendam? OTT ini menjadi penanda bahwa hukum, sekali lagi, datang mengetuk pintu kekuasaan, tanpa pandang jabatan, tanpa kompromi nama besar. Namun sesungguhnya, nama Sudewo bukanlah sosok baru di telinga lembaga anti rasuah. Jauh sebelum rompi oranye itu melekat di tubuhnya, Sudewo sudah pernah dipanggil dan diperiksa KPK dalam kasus lain, termasuk dugaan korupsi di sektor perkeretaapian. Meski kala itu statusnya masih sebatas saksi, publik mencatat satu hal penting. Sudewo telah lama berada dalam radar pengawasan hukum. Pemeriksaan demi pemeriksaan berlalu, isu demi isu muncul, namun roda kekuasaan tetap berputar, seolah tak tersentuh. Sampai akhirnya, 19 Januari 2026 menjadi titik balik yang tak bisa dihindari. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK disebut mengamankan sejumlah pihak, barang bukti serta uang yang diduga berkaitan dengan praktik suap atau gratifikasi dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Pati. Meski detail resmi terus berkembang, satu hal sudah jelas. Ini bukan perkara kecil. OTT bukanlah langkah sembarangan. KPK hanya bergerak ketika bukti awal telah cukup kuat, ketika transaksi telah terpantau, dan ketika hukum siap menjerat. Dan kali ini, yang terjerat adalah orang nomor 1 di Pati. Menariknya, penangkapan ini terjadi di tengah rekam jejak kebijakan Sudewo yang sejak lama menuai kontroversi. Nama Sudewo sempat menjadi sorotan nasional ketika kebijakannya menaikkan pajak daerah secara drastis,
memicu gelombang perlawanan masyarakat Pati. Pedagang kecil, petani, pelaku UMKM, hingga warga kelas menengah turun menyuarakan keberatan. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada rakyat, dilakukan secara semena-mena, tanpa empati, dan tanpa dialog yang sehat. Spanduk protes bermunculan, suara penolakan menggema, media sosial dipenuhi kritik. Satu tuntutan mengeras di ruang publik. Sudewo harus dilengsarkan. Gelombang kemarahan rakyat saat itu bukan sekedar emosional. Ia lahir dari rasa ketidakadilan, dari perasaan bahwa pemimpin yang mereka pilih justru menjadi beban. Namun upaya pelengseran itu kandas di meja politik. Tak mendapat dukungan mayoritas fraksi DPRD, wacana pemakzulan pun berhenti sebagai gema tanpa palu. Sudewo bertahan, kekuasaan tetap di tangannya, dan sebagian rakyat hanya bisa menelan kekecewaan. Tetapi sejarah sering mencatat satu hal penting. Keadilan mungkin terlambat, tapi jarang benar-benar hilang. Kini, di awal 2026, ironi itu terasa nyata. Sudewo kembali menghadapi masalah yang jauh lebih serius. Bukan lagi soal kebijakan pajak, bukan lagi soal protes warga, melainkan dugaan tindak pidana korupsi. Sebuah kasus yang bukan hanya menyangkut uang negara, tetapi juga kepercayaan publik yang telah lama terkikis. OTT KPK ini seolah menjadi jawaban atas kegelisahan masyarakat yang selama ini bertanya, apakah pemimpin kami benar-benar bersih? Penangkapan Sudewo juga menegaskan satu pesan penting dari KPK. Jabatan tidak kebal hukum. Dalam banyak kasus, operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah kerap menjadi cermin buram praktik kekuasaan di tingkat lokal, di mana relasi proyek, anggaran, dan kewenangan seringkali menjadi lahan subur korupsi. Dan Pati kini masuk dalam daftar panjang daerah yang harus menelan pil pahit itu. Bagi masyarakat Pati, kabar ini memunculkan emosi yang campur aduk. Ada keterjekutan, ada kemarahan, ada pula rasa getir bercampur lega. Getir karena harapan pada pemimpin kembali runtuh, lega karena hukum akhirnya berbicara. Di media sosial, komentar mengalir deras. Sebagian menyebut ini sebagai karma politik. Sebagian lain menyayangkan mengapa peringatan rakyat dulu tak didengar. Namun di atas semua itu, satu fakta tak terbantahkan. Krisis kepemimpinan selalu bermuara pada rakyat sebagai pihak yang paling terdampak. Kini, proses hukum berjalan. Status, pasal, dan konstruksi perkara akan diuji di ruang penyidikan hingga pengadilan. Praduga tak bersalah tetap harus dijunjung, namun publik juga berhak mengawasi. Karena korupsi bukan hanya soal pelanggaran hukum, ia adalah pengkhianatan terhadap amanah. Kasus Sudewo menjadi pengingat keras bagi siapapun yang sedang berkuasa, bahwa kekuasaan tanpa integritas hanyalah menunggu waktu untuk runtuh. Hari ini Sudewo, besok bisa siapa saja. Dan bagi masyarakat Pati, mungkin ini bukan akhir dari luka, tetapi bisa menjadi awal untuk menata ulang harapan, bahwa pemimpin seharusnya melayani, bukan memanfaatkan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah bertindak. Kini, sejarah akan mencatat, dan rakyat akan mengingat.